Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas ya sebuah laporan menarik dari Gelora News. Sumber Anda ini ngasih gambaran yang cukup mengejutkan lah ya soal dampak psikologis serangan rudal Iran ke warga Israel baru-baru ini. Ini bukan sekadar berita konflik biasa, tapi fokusnya lebih ke rasa takut, ke trauma yang meluas. Mari kita coba bedah bareng-bareng. Laporan Gelora News ini langsung bawa kita ke suasana yang katanya mencekam banget di Israel. Terutama Tel Aviv pas serangan itu. Bisa Anda bayangin sirine meraung-raung gitu kan? Terus ada laporan rudal menghantam berbagai kota. Ya Tel Aviv, Ramat Gan, Haifa juga disebut. Sumber ini bilang rumah-rumah hancur. Gedung-gedung sampai, ya ampun, berguncang hebat. Gambaran awalnya aja udah cukup intens ya. Betul. Dan yang langsung menarik ya dari laporan ini, itu fakta bahwa katanya nih, beberapa rudal itu dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Padahal kan dikenal canggih ya. Nah ini kayaknya bikin semacam disonansi gitu di benak warga. Mereka yang mungkin biasanya lihat konflik dari jauh, dari berita gitu, sekarang ngalamin langsung, di depan mata. Sumber ini bahkan kutip kesaksian warga loh. Ada yang cerita ruang tamunya tiba-tiba penuh asap, gara-gara ledakan dekat rumahnya. Ada juga laporan tragis soal lansia yang meninggal tertimpa runtuhan dinding. Menyedihkan sekali. Wah, itu pasti bikin shock ya warga sipil. Dan laporan ini juga cerita soal kepanikan massal yang terjadi. Jutaan orang, ini menurut Gelora News ya, berebut masuk ke bunker atau tempat perlindungan. Tapi ternyata banyak yang udah penuh sesak, jadi akhirnya orang berlindung di mana aja. Di tangga apartemen, di stasiun bawah tanah. Katanya sih situasinya kacau banget. Iya, situasi kacau itu juga memunculkan pertanyaan serius, kayak yang disorot di laporan ini. Soal kesiapan infrastruktur perlindungannya gimana? Terus respons daruratnya gimana? Malah ada laporan, ini agak aneh ya, warga dihalangi keluar dari shelter sama pasukan keamanan. Jadi tambah bingung dan nggak pasti situasinya. Ditambah lagi, sumber ini bilang ada sensor yang lumayan ketat dari pemerintah. Soal dokumentasi serangan gitu. Media asing kabarnya dilarang menyiarkan gambar kehancuran secara luas, gitu katanya. Nah, soal sensor ini menarik. Laporan ini jelasin nggak dampaknya ke warga gimana? Ada disebut. Jadi menurut sumber Gelora News ini, justru itu malah bikin sebagian warga jadi nggak percaya. Laporan ini ngutip Al Jazeera yang wawancara seorang warga. Dia ngaku lihat sendiri ledakan dari atap rumahnya, tapi pas cari berita detailnya, kok nggak ada gitu. Nah, ini bikin curiga kan, jangan-jangan skala kerusakannya lebih besar dari yang diumumin resmi. Jadi, ada isu kepercayaan juga yang muncul di tengah krisis. Ya kebayang sih semua kekacauan itu, ketidakpastian, rasa nggak percaya, pasti dampaknya gede banget ya ke psikologis warga. Tepat sekali. Dan disinilah laporan Gelora News ini menurut saya benar-benar menyoroti intinya. Dampak ke kesehatan mental. Salah satu temuan yang paling wow gitu ya, itu kutipan dari media Ibrani Ma'arif. Disebutkan di sana, jumlah panggilan ke pusat bantuan trauma itu melonjak drastis. Sampai 350%, hanya dalam beberapa jam setelah serangan. Gila ya. 350%, itu angka yang luar biasa banget ya. Bukan sekedar rasa takut biasa ini berarti, ini udah kayak gelombang trauma massal yang terukur. Apalagi yang dilaporkan soal kondisi mental warga. Laporan Gelora News ini juga kutip dari Asosiasi Pusat Trauma Israel. Nah, mereka ini laporin banyak banget gejala yang muncul di masyarakat. Kayak serangan panik tiba-tiba, terus badan gemetar nggak terkendali, nangis histeris, sama rasa takut yang kuat banget sampai bikin lumpuh gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Direktur Jenderalnya, Efrat Shafrut, dikutip bilang kalau orang-orang itu merasa kehilangan kendali sepenuhnya atas situasi. Bahkan sampai takut banget buat sekedar keluar rumah atau ninggalin bunker. Ini digambarkan sebagai tekanan mental yang luar biasa hebat dan menyebar ke semua lapisan masyarakat. Nggak pandang bulu. Ini ngasih perspektif yang beda banget ya. Fokus ke sisi rapuh manusia di tengah konflik. Laporannya juga nyinggung soal perubahan di media Israel. Gitu, bener nggak? Benar-benar. Gelora News soroti itu juga. Ada pergeseran nada katanya di media Israel. Kalau biasanya kan narasi yang dominan itu soal kekuatan militer, agresi gitu ya. Nah, sekarang liputannya jadi lebih banyak nampilin sisi manusianya. Ada tangisan warga, gambar rumah runtuh, fokusnya ke korban sipil. Malah ada analis politik yang dikutip di laporan ini, nyebut fenomena ini sebagai trauma nasional pertama buat Israel sejak negara itu berdiri.
Alasannya, ya karena ini pertama kalinya katanya. Begitu banyak warga sipil merasakan ketakutan kolektif yang sedalam ini. Dan langsung di jantung populasi mereka. Nggak di perbatasan aja. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, laporan Glora News ini ngasih kita gambaran mendalam soal sisi manusiawi konflik yang sering kali mungkin terabaikan ya. Ketakutan kolektif, luka psikologis yang nyata, terus retaknya rasa aman ketika serangan itu berhasil menembus pertahanan fisik dan juga psikologi sebuah bangsa. Tepat. Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan penting ya untuk Anda renungkan lebih lanjut. Kalau benteng pertahanan fisik sebuah negara yang selama ini jadi simbol kekuatan gitu, berhasil ditembus, gimana dampak jangka panjangnya ke rasa aman kolektif dan psikologi nasional warganya? Terutama ya ketika narasi soal kekuatan absolut itu mulai goyah. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita pikirkan bersama.